prainteraksi. Oh, direkod. Oke. Apa saja sih yang dilakukan pada fase prainteraksi di sini? Yang pasti ada ini ya, contoh-contoh pertanyaan ya yang diajukan untuk perawat sendiri ya. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, apa yang akan saya tanyakan pada saat bertemu nanti gitu ya. Kira-kira mau nanya apa nih ya? Kan kita juga harus tahu bagaimana kondisi penyakit pasiennya, terus bagaimana dia progresnya gitu ya. Kan kita harus tahu, dilihat dari rekam medis dari pasien ya. Yang kedua, bagaimana respon saya selanjutnya. Nah, makanya teman-teman pada saat melakukan komunikasi dengan pasien itu memang harus latihan dulu di depan kaca. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini dengan ekspresi seperti ini bagaimana gitu ya, apakah sudah baik atau belum gitu ya. Kan kita harus melihat mimik wajah kita sendiri ya kalau berbicara itu. Lalu selanjutnya, apakah pengalaman interaksi yang adakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan. Nah ini ya, kita coba evaluasi dulu sebelumnya, apakah kita pernah bertemu dengan pasien tersebut gitu ya. Apakah ada riwayat yang tidak menyenangkan, misalnya ada penolakan dari pasiennya gitu ya. Iya, nanti diangkat ya sayang. Ada penolakan dari pasiennya atau tadi ya komunikasi kitanya dengan pasiennya kurang baik. Nah, apa yang harus diperbaiki ya, dievaluasi di sini gitu ya. Lalu bagaimana tingkat kecemasan saya perawat gitu ya pada saat menghadapi pasien ini gitu ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan pada fase prainteraksi. Nah, setelah fase prainteraksi, apa yang selanjutnya dilakukan ya? Fase orientasi ya, atau kita sebut introduksi ya. Nah, fase yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya ya. Jadi untuk merencanakan. Nah, selanjutnya nih, apa saja sih yang dilakukan pada fase ini orientasi ya? Nah, yang pertama di sini kita memulai hubungan ya. Dalam fase orientasi kan kita memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya. Ya. Membina hubungan saling percaya atau yang kita tahu adalah BHSP. Nah, lalu selanjutnya ngapain lagi nih ya? Memperjelas keluhan, masalah atau kebutuhan klien ya, dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien. Jadi kita list nih, apa sih yang jadi keluhan pasien, apa sih yang jadi masalahnya, lalu apa sih yang jadi kebutuhan kalau tidak ada keluhan sama masalah. Jadi kan orang juga kalau nggak punya masalah, nggak punya keluhan, pasti punya kebutuhan. Apa yang itu yang kita explore gitu ya. Selanjutnya, merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasinya, tempatnya kita bertemu di mana, kapan gitu ya, harinya, tanggalnya, dan lamanya berapa menit. Ya misal kita akan bertemu dengan pasien, kontrak dengan pasien dari sekitar 15 menit misalnya ya, dari jam 8 ya kita sampaikan ya sampai jam 8.15 ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Ini contoh yang pertama, ini memberikan salam terapeutik ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera gitu ya, atau selamat sore, selamat malam gitu ya. Lalu yang kedua ini evaluasi validasi perasaan. Nah, sebelum kita ketemu dengan pasien gitu ya, supaya pasien juga nyaman, terus perhatian gitu kan, kalau misalnya kita bertanya seperti ini, sepertinya kesannya gitu ya, kesannya ke pasien kan, oh sangat diperhatikan saya tuh ya, gitu ya. Nah ini contoh pertanyaannya, bagaimana sih perasaan ibu hari ini? Ibu tampak segar hari ini, bagaimana tidurnya, nyenyak atau tidak, seperti itu ya. Nah, lanjut ke yang ketiga, di sini melakukan kontrak hubungan dengan klien ya, meliputi kontrak tujuan, interaksi, kontrak waktu, sama kontrak tempat. Nah, ini contohnya di sini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membantu ibu ya menemukan masalah yang membuat ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini ya. Menurut ibu berapa lama waktu yang akan kita butuhkan
ya untuk mencapai tujuan ini. Nah, bagaimana kalau 15 menit untuk tempat di dalam ruangan ini saja atau di taman belakang? Nah, ini contoh ya, contoh dari komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya lagi ada fase kerja, teman-teman ya, fase kerja. Nah, ini merupakan fase terpenting ya, karena semakin meningkatnya kadar hubungan perawat klien. Ya, fase kerja ini dilakukan yang merupakan intinya ya, inti dari apa yang menjadi tujuan kita ngobrol sama pasien ini di fase kerja. Nah, selanjutnya ada fase terminasi. Ya, fase yang ini adalah fase yang terakhir ya, setelah semuanya dilakukan. Nah, ini di dalam fase kerja di sini yang pasti tujuannya ini ya, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan klien, ya, memandirikan klien. Jadi salah kalau misalnya perawat ya terus membantu ya, terus-terusan gitu ya, pasien dibantu terus-terusan. Tetapi tujuan dari kita merawat pasien adalah supaya pasien mandiri ya, dan bisa melakukan semua sendiri lagi. Karena di situ tujuan merawat ya kalau misalnya memang tidak bisa bergerak ya atau ada keterbatasan pergerakan, bisa kita bantu secara pasif ya. Nah, lalu di fase terminasi di sini, nah perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya. Kan tadi sudah dilakukan intervensinya ya. Lalu tujuannya tercapai atau tidak gitu ya, tujuan terapinya, terus ungkapkan perasaan ya. Nah, kalau misalnya masalahnya belum selesai, ya teman-teman ya, nah itu selanjutnya ada rencana tindak lanjut, ya, atau membuat pertemuan atau kontrak selanjutnya, gitu ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam fase terminasi di sini? Kita melakukan evaluasi subjektif, objektif ya, merencanakan tindak lanjut, ya, dan kontrak, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya, contoh dari evaluasi subjektif di sini ya. Kalau objektif itu dari pandangan kita ya, kalau ini bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi tentang masalah yang ibu hadapi, ini adalah contoh evaluasi subjektif ya, jadi bagaimana mengeluarkan perasaan dari pasiennya ya. Terus coba sebutkan masalah yang ibu hadapi, itu juga sama ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi objektif? Ya, kita lihat di situ bagaimana mimik wajahnya, gitu ya. Mimik wajahnya pasien setelah kita lakukan intervensi, apakah menjadi lebih senang, gitu ya. Terus tidak kebingungan lagi wajahnya, gitu ya. Itu adalah evaluasi objektif. Ya, selain itu kita bisa lihat dari evaluasi yang sudah kita lakukan ya. Itu apakah memang kita kalau Penkes ya biasanya ya suka ada pertanyaan ya kayak kuesioner seperti itu diisi apakah mampu atau tidak gitu pasiennya menguasai pengetahuan yang kita sampaikan ya. Itu kalau misalnya kita melakukan Penkes ya, karena kan tujuan komunikasi salah satunya juga kita melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien. Nah, lalu rencana tindak lanjut ini jika tadi ya masalahnya itu belum teratasi, ya. Jadi kita kontrak kembali, ya. Waktunya juga kita kontrakkan gitu ya, supaya ada alternatif ya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ya untuk mencapai solusi ya yang diinginkan. Nah, ini kontrak yang akan datang, ini contohnya ya. Terkait dengan rencana tersebut, saya akan datang lagi besok ya di hari Selasa jam 9. Saya tunggu yang akan datang ya di tempat ini lagi. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selamat siang ya, selamat malam atau selamat pagi. Baik, mungkin sedikit pemaparannya, review tentang materi yang tadi ya, tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Setelah ini teman-teman mungkin membuat